Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Rumah Bagi Para Villain. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu, supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita kemudian diperlihatkan Evan yang saat itu mengatakan kepada Alon, "Oh iya tuan, Guild Intelligence telah mendapatkan informasi tentang anak itu." Dan Alon menanyakan bagaimana hasilnya. Anak yang mereka maksudkan tidak lain adalah Seolang. Seolang telah tampil dengan sangat baik di koloni dan mendapatkan julukan sebagai Golden Flash. Mendengar ucapan seperti itu, Alon sangat terkejut. Mengapa tiba-tiba dia mendapat julukan Golden Flash? Apa maksudnya itu? Bahkan ini pertama kalinya dia mendengar julukan seperti itu di alur cerita game ini. Tapi karena Seolang saat itu sudah cukup baik-baik saja di sana, bagi sosok Alon ini adalah kabar baik. Dan saat itu juga Evan mengatakan, "Apa yang Tuhan katakan itu benar. Apapun itu, kau bisa lakukan selama kau memiliki kekuatan." Dan beberapa saat setelah kejadian ini, Alan juga menanyakan kepada Evan bagaimana dengan Radan. Dia tidak mendengar kabarnya sejak dia bilang sedang belajar cara bekerja di Raksas. Evan mengatakan ada beberapa informasi tentangnya, tapi masih dalam proses investigasi untuk memastikannya. Alan yang mendengar ucapan seperti itu pun langsung menanyakan lagi kepada Evan, "Tapi Evan, bukankah kau harusnya sedang sibuk?" Evan saat itu bilang sama tuannya, "Maaf tuan, kenapa kau tiba-tiba menatapku dengan tatapan seperti itu? Aku sudah melakukan semua perintahmu dengan sangat baik kok," ucapnya sambil merasa takut. Alon mengatakan, "Kau harus bersiap, karena kita akan membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk bisa sampai ke Magic Tower." Mendengar ucapan seperti itu, Evan sangat terkejut. Kapan tuannya tiba-tiba pengen ke Magic Tower? Karena ini adalah pertama kali dia mendengarnya. Dan Alan mengungkapkan bahwa dia hanya lupa mengatakannya kepada Evan, dan mereka beneran harus bersiap-siap. Dan waktu yang diperlukan mereka itu memang 1 bulan. Seharusnya hanya waktu 1 minggu aja jika sampai ke Grand Magic Tower. Tetapi tujuan mereka itu adalah Blue Tower. Dan untuk bisa sampai ke tempat itu, bisa dibilang mereka membutuhkan waktu yang cukup jauh. Evan pun saat itu juga langsung mengatakan kepada Alon akan mempersiapkan persiapannya. Dan tinggallah Alon seorang diri di ruangan ini. Dia saat itu langsung rebahan dan mengatakan, "Aku berada di kereta selama sebulan. Memikirkannya saja sudah membuatku merasa lelah. Tapi mau bagaimana lagi? Item yang bisa membantu mana hallku yang kecil yang berharga itu ada di sana. Jadi aku harus segera ke sana." Tapi jika aku pikir-pikir, kota itu dikenal sebagai kota labirin. Rasanya sangat nostalgia. Saat di dalam game, aku menghabiskan banyak waktu untuk reading di sana. Kita kemudian diperlihatkan narator yang saat itu menyampaikan, labirin terletak di tengah kota, ditandai dalam peta sebagai level grading di game Psychedelia. Player bisa mendapatkan item kualitas tinggi dengan meningkatkan level dan mengeksplorasi lebih dalam lagi. Dan karena alasan itulah Alon berniat datang ke tempat ini untuk meningkatkan kemampuan tempurnya juga. Oh iya, sekedar informasi aja, waktu bermain gamenya, kita diperlihatkan Alan yang sebenarnya sempat menggunakan cheat agar bisa sampai ke lantai 150. Karena developer game ini makin lama makin gak ngotak, semakin ke bawah lantai maka semakin berat juga ujiannya. Bahkan bisa dibilang lebih ke arah mustahil. Seperti yang ada di dalam game, relik dan artefak selalu ditemukan di sana. Karena ini adalah job official Magic Appraiser, menjadi sangat populer dan memberi jaminan hidup yang nyaman. Bahkan saat itu, Rin juga sempat mengatakan bahwa dia akan segera mengambil ujian Appraiser. Dengan bakatnya, dia seharusnya lolos ujian dengan sangat mudah. Itulah anggapan dari Alon. Alan juga mengatakan, "Aku juga mungkin akan memberikan Rine hadiah yang terlalu sedikit jika dibandingkan dengan yang lain. Semua hanya untuk peralatan dan untuk menilai item aja. Tapi kuharap dia menyukai hadiah itu. Namun, apakah aku harus mengirimnya bantuan lain atau hadiah lain jika seandainya dia merasa itu kurang?" Scene kemudian berpindah ke kota labirin, tepatnya di Lartania. Kita diperlihatkan seseorang yang saat itu ada di tempat itu.
Tapi sebelum itu, sekedar informasi aja, kota Labirin Lartania adalah kota yang tidak dikuasai oleh siapapun, dan ini adalah kota para explore dan para mercenary. Melewati toko-toko yang tidak terhitung jumlahnya di sudut area selatan, kita bisa menemukan sebuah toko penilaian rahasia yang bernama Merde. Itu adalah toko yang diam-diam mendapatkan ketenarannya melalui layanan uniknya sebagai penilai. Sebagian besar yang melayani para bangsawan dan para explorer di rank A. Kita diperlihatkan seseorang yang saat itu sedang menilai sesuatu, dan orang yang menjaga tempat itu mengatakan bahwa penilaiannya telah selesai. Dia mengungkapkan bahwa item yang dibawa oleh pria itu bisa menyalakan api dengan menggunakan mana. Pria itu pun merasa sangat senang dengan penilaian dari wanita ini dan mengatakan, "Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan lagi." Dan wanita penilai itu mengungkapkan bahwa ini adalah relik yang bisa diberikan Aimprine, dan kemampuannya dengan memberikan sedikit mana bisa menjaga api tetap hidup selama 1 jam penuh. Mendengar ucapan seperti itu, pria yang mendapatkan relik ini pun merasa sangat senang dan mengatakan, "Efisiensi sekali, jadi ini akan lebih bagus dan lebih baik lagi jika aku gunakan ke depannya. Terima kasih banyak," ucapnya kepada sang penilai. Dan beberapa saat setelah orang itu pergi dari toko ini, kita diperlihatkan raut asli dari sang penilai yang saat itu membuka topeng, yang ternyata tidak lain adalah Rine. Rine saat itu merasa lelah dengan semua ini dan memegang sebuah item sambil mengatakan, item ini sebenarnya juga bisa diberikan Aimprine. Alasan kenapa toko ini berlokasi di sudut pinggiran menjadi terkenal adalah karena Aimprine itu adalah hadiah dari Greatmon sendiri. Saat pertama kali dia memberitahukan kepada Rine agar menjadi appraiser, sejujurnya dia sama sekali nggak mengerti apa alasan Greatmon memerintahkannya, karena dari apa yang dia ketahui, dia selalu menganggap bahwa Greatmon adalah orang yang menjadi teman Palon di era Great Forgotten God. Dia adalah orang dari masa lampau. Dia mengerti bahwa semua yang dilakukannya sejauh ini untuk menghapus Black God, tapi ada sesuatu yang mengganjal tentang perintahnya kepada Rine. Itu adalah perintah Alon yang bilang, "Pergilah ke kota Labirin Lartania dan jadilah Magic Appraiser." Dia sama sekali nggak mengerti apa hubungan perintah ini dengan tujuannya, sampai terus menjalani kehidupan dan menuruti perintah dari Greatmon. Dia saat itu mengatakan, memangnya apa hubungannya menjadi Appraiser dengan membunuh Black God? Bukankah itu berkebalikan? Sampai pada akhirnya Rine pun sampai di tempat di mana Alon mengatakan bahwa ada hadiah untuknya. Dia mengungkapkan, "Ketika aku melihat hadiah itu, disitulah baru aku tersadar apa tujuan dari Greatmon sebenarnya." Kita kemudian diperlihatkan hadiah yang diberikan oleh Alon kepada sosok Rine. Itu adalah Eye of the Stalker, di mana kemampuan artefak ini adalah dengan cepat bisa menilai sebuah item dalam batasan mana tertentu untuk bisa membantu penilaiannya. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, Rine saat itu langsung menyalurkan mana dan mengatakan, "Ini terasa berbeda dari apa yang aku tahu." Dan tiba-tiba rantai-rantai yang mengekang artefak itu pun mulai hancur berkeping-keping. Rine mengatakan substansinya bahkan tidak ada di perpustakaan, dan kita diperlihatkan segel yang saat itu terlepas. Aimprine pun langsung bisa digunakan oleh sosok Rine di momen ini. Rine yang melihat kejadian itu pun mengatakan, "Jadi untuk mendapatkan kekuatan demi melawan Black God, aku harus membangkitkan item ini terlebih dahulu." Nah, diketahui ada sebuah kemampuan dan cara untuk menawarkan pengorbanan. Item itu bisa bangkit ketika Rine mengorbankan item lain. Dan saat ini, dari 500 item yang dibutuhkan untuk dikorbankan, Rine sudah mengorbankan sebanyak 248 item. Dia perlu mengorbankan 252 item lagi untuk bisa sepenuhnya membangkitkan item ini. Dan untuk meningkatkan stats relik, item ini bisa menyerap sesuatu darinya. Pada dasarnya mengubahnya sebagai mata. Namun ada sesuatu yang menyulitkan Rine, itu adalah item ini hanya bereaksi pada relik tingkat tinggi tertentu. Jika item yang salah dikorbankan, maka stacknya bakalan langsung hilang. Dengan kata lain, itu bisa mengurangkan nilai pengorbanannya. Menilai dengan tepat semua relik dan memilih pengorbanan tingkat tinggi untuk ditandai dengan Aimprine, itulah yang harus dilakukan oleh sosok Rine. Hanya Rine lah satu-satunya yang bisa melakukannya.
Itu karena Rinne sudah terlahir dengan perpustakaan keabadian, semua demi membunuh Black God seutuhnya. Itulah yang dipikirkan oleh Rinne. Rinne menganggap bahwa Tuan Greatmon selama ini telah memikirkan semua itu dan seolah memang mengetahui masa depan seperti yang pernah dikatakan oleh Yutia. Dia saat itu merasa senang dengan hadiah yang diberikan oleh Alon ini dan mengatakan semua akan sesuai dengan kehendak Greatmon. Scene kemudian berpindah ke 3 minggu kemudian, tepatnya di Blue Magic Tower. Kita diperlihatkan seorang wakil Master Tower yang bernama Venia yang berada di tingkatan 6 Circle Magic. Dia saat itu kedatangan tamu dari jauh. Yaps, sepertinya itu tidak lain adalah Alon dan Evan, dan langsung menanyakan kepada mereka, Master Tower saat ini sedang tidak ada, jadi beritahukan saja kepadaku tujuan kalian dan kemudian pergi, ucapnya kepada mereka. Vania juga mengatakan bahwa saat ini dirinya sedang sibuk dan meminta mereka untuk pergi secepat mungkin. Alon yang mendengar ucapan seperti itu pun bilang di dalam hatinya, wajahnya sangat familiar dalam cerita utama. Dia masih seorang Master Tower karena cerita utamanya belum dimulai. Dalam game ini, dia adalah jenius yang langkah bahkan mencapai 8 circle pada usia 20 tahun. Kemudian dia menjadi Master Tower di alur cerita ini. Tidak hanya Magic Tower-nya yang menjadi kuat, mereka juga mulai memonopoli produksi dari berbagai item yang penting, membuat status mereka setara dengan para bangsawan. Meski otoritas wakil Tower Master yang melewati batas manusia itu seharusnya sangat tinggi, ini sedikit mengganjal bagi sosok Alon. Alon langsung mengenalkan dirinya di hadapan Vania. Aku adalah Kon Valatio. Seperti yang aku katakan tadi, aku kemari untuk membicarakan tentang Time Gate. Dengar ucapan seperti itu, Vania menanyakan, apa maksudmu? Memangnya apa yang ingin kau lakukan? Dan Kon Valatio yang tidak lain adalah Alon pun mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan Time Gate. Diketahui, Time Gate adalah retakan yang terhubung ke ruang subdimensi misterius yang muncul di lokasi di Magic sering digunakan. Retakan itu akan memunculkan anomali yang membuat kerusakan besar. Dengan kata lain, monster-monster yang sangat mengerikan bisa keluar dari Time Gate. Dan saat itu juga Vania langsung menilai kemampuan dari Alon dan mengatakan, apa maksudmu itu? Dengan bakat sampah serendah itu, memangnya apa yang bisa kau lakukan? Terserahlah, pergi dari tempat ini, ucapnya sambil mengusir Alon. Alon kemudian mengatakan, aku tidak bisa pergi begitu saja, aku akan melakukannya. Vania yang mendengar ucapan kayak gitu dari Alon pun makin kesel lagi dan bilang, kau bilang kau bisa menghancurkan Time Gate dan mengklaim harta karunnya. Oke, udahlah, aku lelah. Mending kau mencobanya saja, lakukan saja. Tapi apakah kau tahu berapa banyak orang yang datang kemari untuk mengatakan hal itu? Semuanya tidak berhasil. Alon tetap bersikeras dan mengatakan, aku mengatakan hal yang jujur. Tunjukkan saja jalan Time Gate dan aku akan membuktikannya kepada dirimu, ucapnya kepada Vania. Vania mengatakan, aku mengerti bahwa kau harus mengembalikan opini publik yang menyebar karena orang-orang mulai tahu bahwa alasan kau menjadi kawan hanyalah keberuntungan belaka karena saudaramu mati tiba-tiba. Tapi bukan berarti kau bisa membawa masalahmu kemari dan menyebabkan kekacauan, ucapnya sambil melepaskan mana tingkat tinggi tepat di hadapan Alon. Alon dan Evan yang melihat kejadian itu pun hanya diam saja. Alon mengungkapkan di dalam hatinya, rumor seperti itu menyebar, mungkin seharusnya aku bisa hidup dengan damai jika itu tidak ada ya. Dia mungkin terlihat gila kerja, tapi aku terkejut dia tahu banyak informasi yang ada di luar, ucapnya di dalam hatinya. Apalagi ketika Alon memandang ke arah Vania, dia terlihat sangat menyeramkan dengan aura Magic Circle kelima. Evan pun kemudian bilang, Tuan, itu hanya mananya. Saya yakin kita bisa dihajar habis-habisan jika terus mengganggunya. Sebenarnya Alon saat itu takut banget. Cuma karena raut wajahnya yang bisa kelihatan biasa aja itu, Alon tetap melangkah maju dan bilang, bagaimana jika begini saja? Jika seandainya aku tidak bisa menghancurkan Time Gate, aku akan menyerahkan seluruh propertiku kepada Magic Tower, ucapnya kepada Vania. Vania mengatakan, masih saja berani mengatakan omong kosong, dan Alon mengungkapkan keberaniannya. Jika kau mau, mari kita membuat sumpah. Ini bukan tawaran yang buruk, bahkan untuk waktumu yang sedikit, ucapnya kepada Vania. Dan pada akhirnya mereka mengikat diri mereka dengan sumpah. Vania saat itu mengatakan bahwa Time Gate-nya ada di sini. Seperti sumpah kita, seluruh kekayaanmu akan menjadi milikku jika kau gagal. Alon mengatakan itu tidak akan pernah terjadi. Dia membuka pintu dan mulai memasuki Time Gate. Vania bilang,
Pas sekali, aku memang penasaran apakah dia adalah otak di balik semua ini di wilayahnya atau orang dengan pria yang tidak kompeten. Dan seperti yang kubilang, semuanya hanya keberuntungan. Aku akan menyaksikannya sekarang. Berbeda dengan suasana yang tidak manusiawi di sekitarnya, dia hanya punya mana hall dengan ukuran kecil, palingan juga cuma berada di 2 circle. Apa yang ingin dilakukannya? Itu sangat memalukan. Sebenarnya tidak perlu menutup gate, karena dalam waktu 3 bulan gate akan tertutup secara alami setelah mengeluarkan relik. Penelitiannya berakhir di sini, tapi tidak ada seorang magic yang bisa menutup time gate yang akan muncul. Time gate yang ada di dalam blue magic terus menyebabkan kekacauan selama 2 tahun terakhir. Kita kemudian diperlihatkan time gate yang saat itu telah muncul dan terlihatlah sebuah retakan dimensi di tempat ini. Vania mengatakan, jika kau tidak bisa melakukannya, kau bisa pergi meninggalkan ruangan ini. Kau akan menggunakan tanganmu sebagai media alih-alih menggunakan staff. Apa yang sebenarnya kau rencanakan? Di dalam hatinya dia mengatakan, bahkan acian Magic Tower mengkategorikan itu sebagai metode kuno. Itu adalah metode yang dianggap seperti dongeng. Apa yang ingin dia lakukan? Berhentilah meniru metode itu dan pergilah dari tempat ini. Belum selesai Vania mengatakan hal itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba merinding seolah berpindah ke sebuah dimensi yang sangat mengerikan. Bahkan Vania tidak bisa menggerakkan tubuhnya tepat setelah Alon merapal mantranya. Dia sangat ketakutan dan yang bisa dilakukan Vania hanyalah menilai apa yang dilakukan oleh Alon. Kita diperlihatkan mata sang dewa Forgotten yang saat itu telah terbuka di hadapan Alon, dan Vania menyaksikan kejadian ini tepat di hadapan wajahnya. Dia mulai menyadari kemampuan sesungguhnya dari Alon yang ternyata telah disembunyikan. Ya, walau Alon sendiri sebenarnya nggak tahu kalau dia overpower. Episode kali ini pun ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you.